kembali lagi ke channel YouTube aku. Oke teman-teman, hari ini sudah masuk bulan Ramadan, hari pertama, dan aku sangat excited banget. Untuk itu aku mau mengucapkan buat kalian semua selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan juga aku mau minta maaf buat teman-teman semua apabila selama ini aku bikin konten ada yang kurang berkenan di hati kalian. Oke, lanjut pembahasannya. Karena sekarang lagi bulan Ramadan, sangat penting sekali kita untuk menjaga bibir kita agar terus lembab, nggak kering. Biasanya kan kalau misalkan bulan Ramadan karena kita tidak minum, tidak makan, itu pasti sangat mempengaruhi kesehatan bibir kita. Mungkin pecah-pecah, atau juga bibirnya jadi kering, atau bisa jadi pucat. Nah, untuk itu aku mau sharing tentang ini nih, tentang gimana caranya melembabkan bibir atau tips untuk bibir kita tidak pecah-pecah. Sebelum ke tipsnya, aku mau cerita dulu atau mau sharing dulu ke kalian kenapa sih bibir kita bisa kering, pecah-pecah, pokoknya sampai ngeletek-ngeletek itu. Sebenarnya ada 9 penyebabnya. Yang pertama itu biasanya adanya perubahan cuaca. Nah, kalau misalkan cuaca kita lagi dingin, itu sangat mempengaruhi kualitas bibir kita. Mungkin bisa lebih rentan, jadi bibir kita tuh lebih rentan kering. Yang kedua, kebiasaan menjilat bibir. Mungkin tujuannya sih untuk melembabkan bibir kita, membasahi bibir kita yang kering. Padahal itu sangat tidak dianjurkan karena itu malah membuat resiko bibir lebih kering itu lebih tinggi gitu. Jadi jangan sekali-kali kalian menjilat bibir kalian bertujuan untuk melembabkan. Mungkin sih bisa membasahi ya, cuma membasahi dan itu hanya sementara. Ketiga, itu karena adanya paparan dari sinar matahari yang sangat berlebihan. Mungkin kita berada di suhu yang panas, atau mungkin kita juga sering panas-panasan sampai pada akhirnya bibir kita teksturnya menjadi lebih kasar. Yang keempat, itu karena kita menggunakan kosmetik tertentu. Misal nih, kalau misalkan kalian di rumah menggunakan kosmetik lipstick atau lip cream, itu secara gonta-ganti itu juga mempengaruhi bibir kita jadi kering. Apalagi yang lipstiknya itu yang matte. Nah, itu tuh bikin kulit kita ngeletek. Ya itulah pokoknya kalau dalam bahasa Sunda itu ngeletek tuh ngelupas ya. Jadi kalian kalau mau pilih lipstick itu yang kalau misalkan dalam keadaan bibir kalian kering, lebih baik menggunakan yang glossy, yang bling-bling kayak gitu dibandingkan yang matte. Yang kelima itu bisa jadi dari bernafas melalui mulut, tidak dari hidung. Kadang kan kita juga kalau mungkin misalkan lagi pilek, kita selalu menggunakan pernapasan dari lewat hidung kayak gitu, padahal itu juga memberikan resiko kepada bibir kita. Keenam itu mengkonsumsi yang keenam itu kita selalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dan asin. Dan kalian harus tahu itu tuh pedas sama asin itu adalah makanan kehidupan aku sehari-hari. Pokoknya nggak bisa dijauhkan. Pokoknya sedih banget. Jadi tolong hindari ya. Yang ketujuh itu karena kita dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan minum, kekurangan air putih. Kan biasanya kita kalau misalkan seharusnya ya sehari itu 8 gelas per hari, itu sangat ideal. Jadi biar kulit kita nggak kering harus minum air putih lah. Yang ke-8 itu biasanya menggunakan obat-obatan tertentu ya, dan itu juga bisa menyebabkan dehidrasi. Yang ke-9 itu disebabkan karena kondisi medis tertentu, misalkan mungkin kita kekurangan nutrisi, vitamin C. Nah, itu tuh yang vitamin C yang sangat mempengaruhi banget. Misalkan
kita kurang mengkonsumsi buah-buahan. Oke, kita lanjut ke cara mengatasinya. Sebenarnya tadi sudah dijelasin ya, kalau misalkan cara mengatasinya, kita harus banyak minum air putih karena itu penting banget buat tubuh kita untuk menstabilisasikan dehidrasi kita agar kitanya juga banyak cairan dalam tubuh. Yang kedua, tipsnya itu kalian harus menggunakan olesan bibir atau bisa disebut pelembab bibir. Biasanya sih ya, kalau aku itu menggunakan lip balm, dan itu sebenarnya harus ada kandungan tabir suryanya agar melindungi bibir kita tuh lebih lembab. Aku saranin sih kalau misalkan kalian mau milih pelembab bibir, kalian harus nyari pelembab bibirnya yang memang ada kandungan tabir suryanya atau SPF, karena itu sangat-sangat mempengaruhi banget. Dan aku mau rekomendasiin pelembab yang ada SPF-nya kayak gini di sebelah sini. Oke, banyak banget, terserah mau mereknya apa, kayak gini. Untuk selanjutnya kalian bisa hindari kebiasaan menjilat bibir, itu sangat-sangat tidak dianjurkan, jadi tolong hindari ya. Kemudian lakukan scrub bibir. Maksudnya scrub bibir tuh kayak ngebersihin bibir kita. Itu sih biasanya kalian bisa menggunakan scrub bibir dengan bahan alami, kayak misalkan gula sama madu itu dicampurin sama jeruk nipis lah, kayak gitu. Pokoknya ditempelin di bibir kalian untuk biar ngeletek gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian kondisinya itu bener-bener lagi nggak sehat bibir kalian, misalkan lagi bener-bener kering, itu disarankan nggak boleh ya. Itu disaranin hanya untuk kalau kondisi bibir kalian lagi sehat, karena itu untuk perawatan. Tapi kalau misalkan lagi kering-keringnya, jangan. Oke, untuk melembabkan bibir kalian bisa menggunakan bahan alami, misalkan madu kayak gitu, atau mungkin minyak kelapa. Kayak minyak kelapa itu biasanya aku kayak gini nih. Sebenarnya aku jarang sih kalau pakai minyak kelapa, aku seringnya pakai lip balm. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai minyak kelapa, aku rekomendasiin pakai ini nih. Pakai Vico Oil SR12. Ini minyak kelapa. Ini tuh bagus banget, selain untuk bibir kita yang kering, kalian bisa menggunakan ini buat badan kalian, karena ini bagus banget. Oke, lanjut, kalian bisa menggunakan lidah buaya. Untuk yang keenam, kalian kalau misalkan mau bernapas, ya usahain jangan lewat mulut tapi lewat hidung. Ya iyalah, biasanya juga pakai lewat hidung. Enggak kan, kadang ada sebagian orang yang suka bernapas pakai lewat bibir, misalkan lagi pilek kayak gitu. Jadi kalian tolong usahakan banget bernapasnya lewat hidung aja. Lanjut, jangan merokok. Selain rokok itu tembakau ya isinya. Selain rokok itu membuat bibir kita jadi lebih kering, itu juga menyebabkan bibir kita tuh bikin hitam ya. Jadi malah bener-bener nggak sehat lah buat kulit kita. Dan batasi konsumsi makanan yang pedas dan juga asin ya. Dan juga hindari berada di lingkungan yang dingin, misalkan di ruang ber-AC, karena itu sangat mempengaruhi sekali. Tapi kalau misalkan kalian emang terpaksa memang harus beraktivitas di ruangan yang ber-AC, mungkin kalian bisa menggunakan menggunakan masker untuk menutupi bibir kalian biar nggak kering. Lagian kan sekarang lagi pandemi ya, jadi kalian mau kemana-mana pasti bibir kalian selalu dilindungi pakai masker. Atau kalau enggak, kalian bisa pakai kain atau scrub. Pokoknya pakai itu. Oke, untuk selanjutnya aku mau nyontohin gimana caranya pakai pelembab bibir, urutan-urutannya. Karena ini sebenarnya aku lipstiknya masih pakai matte. Nah, sekarang aku mau cobain lipstiknya yang glossy dan ditambah pelembab. Oke, untuk itu biasakan kalau misalkan kalian habis menggunakan lipstik tuh jangan lupa dibersihin, karena ini juga
berpengaruh banget kalau misalkan kalian kita tuh nggak rajin ngebersihin bibir kita, rentan banget lah pokoknya untuk kering. Jadi kalian harus bersihin dulu. Oke, untuk pelembabnya aku menggunakan produk dari Emina yang Smoochies. Ini kayaknya sih nggak ada tabir suryanya atau SPF-nya ya, tapi ya aku tadi kan udah saranin yang mana aja yang rekomendasi untuk kalian pakai. Tapi ini pun enak banget, wanginya wangi lemon. Jadi kayak gini langsung. Oke, udah beres. Untuk lipstiknya aku ngambil paketan dari sini nih, dari ADS ini, yang warna apa ya? Ini nih udah glossy ininya. Oke, kita langsung coba. Ini warnanya warna orange saja aku pakainya. Oke. Udah tuh kayak gini aja, cukup. Aku gabungin sama warna yang lain, warna pinky. Nah, tuh bibir kita benar-benar glossy, jadinya lembab, nggak kering. Udah gini aja cukup. Sangat-sangat membantu. Tuh bibirnya jadi cantik kan? Udah deh gini aja. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan selamat menjalankan puasa Ramadan. Pokoknya sehat-sehat di rumah walaupun sekarang masih pandemi. Sekarang udah memasuki bulan Ramadan yang kedua. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa pulang kampung. Aduh gimana ya ini. Udahlah kayak gitu. Pokoknya kalian tetap yang penting sehat ya. Mudah-mudahan kita lancar menjalankan bulan Ramadannya sebulan penuh. Amin amin ya robbal alamin. Dan makasih banyak yang udah nonton dan saksikan lagi video aku selanjutnya. Makasih banyak. Bye bye.